Ini jadi tersentuh juga sih jadi begini. Jadi tersentuh jadinya saya harus bikin petuah jadinya. Jadi jadi gini. Jadi memang ini memang suatu hal yang luar biasa kan. Nah, Bang. Karena ini kita sudah hampir 1 jam. Nah, yang terakhir apa sebetulnya harapan ke teman-teman ini, terutama kan kita lebih fokus bicara soal teman-teman nakes ya, terutama khususnya perawat. Nah, supaya teman-teman ini punya semangat juang, punya motivasi yang luar biasa ketika menghadapi situasi yang serba nggak menentu. Karena ini kan lagi perang globalisasi ya, globalisasi bukan saja di Indonesia sih memang, jadi hampir di seluruh dunia dan bahkan di seluruh dunia dan menyerangnya bukan pada sendi-sendi medis tapi semua sendi kehidupan menurut saya. Nah ini apa sebetulnya harapan kepada teman-teman, karena kan sampean kan memang sebagai ketua DPK organisasi profesi perawat dah. Jadi tentu beda punya pesan-pesan moralnya gitu. Silakan, apa yang mesti harapan ke depan teman-teman atau apalah? Baik, Pak. Harapan saya sih simple. Ketika pertama kali di depan pandemi COVID-19 itu kan pro kontra segala macam. Kalau saya pribadi, saya menyikapi ini kan yang namanya pandemi, pasti yang menyatakan itu orang-orangnya sudah intelek, sudah terpercaya, dan di belakangnya pasti sudah ada ahli A sampai Z yang mengkaji sehingga keluarlah kata-kata pandemi. Dan saya rasa karena global, ya ketika ada orang yang nggak percaya lah ini ibaratnya kok yang kontroversi lah apa segala macam lah, ini manipulasi apa segala macam, pembohongan apalah segala macam. Terus yang kesini makin kesini kan yang nggak boleh beribadah lah apalah segala macam, ini mengkotak-kotakan agama A, agama B, apa segala macam apalah. Ya itulah apalah kontroversial itu. Tapi menurut saya pribadi ya Pak, ya apapun itu ada nggak adanya, tapi kenyataannya memang ada. Dan saat ini sendiri saya merasakan bahwa memang virus itu bisa ada di dalam tubuh saya dan menyerang saya ya, dengan sampai kondisi yang tadi saya ceritakan di awal ya, saya merasa ini saya di level sampai sedang kayak itu, walaupun mungkin ya kalau saya dites waktu itu saturasi bisa saja turun, tapi saya nggak mau tes. saya turun ke bawah itu tes saturasi setelah saya kondisi enak dan saya tes 198, jadi saya aman. Nah tapi ya itu nilai poinnya, boleh terserah mau percaya atau nggak percaya, tapi memang ini adalah ada. Nah, virus itu memang ada, jadi ya kalaupun tidak percaya tapi jangan mengajak orang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak rasional, contohnya tidak pakai masker atau tidak mengindahkan himbauan pemerintah yang jangan berkerumun, jangan keluar rumah. Oke lah, kalau keluar rumah ini ya mau gimana ya, kalau orang kerja atau orang yang memang kerjanya harian ya silahkan, tapi harus menerapkan protokol kesehatan. Itu untuk masyarakat umumnya. Untuk teman-teman keperawat, banyak sekali kemarin kendala kan ketika PPKM darurat ini digaungkan kan, harus kalau kerja harus nunjukin KTA lah, harus apalah segala macam ya. Itu perjuangan lebih berat lagi buat kita ketika hanya mau bekerja untuk merawat pasien saja, kita dikasih ujian yang luar biasa itu. Jadi kita harus melewati beberapa pintu penutupan segala macam, bahkan kalau di kereta kita juga harus ikut antri, kita sudah capek sebelum bekerja, itu juga sebuah cobaan. Tapi
ya mari sama-sama kita lewati proses ini, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama memberikan pengorbanan. Semoga ya apa yang kita cita-citakan bersama tentunya melewati pandemi ini dengan bersama-sama juga. Nggak mungkin kita bisa melewati sendiri, dan boleh kita mengeluh tapi jangan setiap saat. Boleh kita marah tapi ya jangan setiap saat. Sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Jadi ya kalau saya mengajak teman-teman, khususnya teman-teman perawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara, ya mari sama-sama kita perbaiki. Kalau ada yang tidak pas di depan mata kita, ya kita ingatkan. Kalau bisa jangan marah, tapi mau marah sekali boleh sih. Memang kadang-kadang kalau nggak gituin tuh kadang nggak didengar, tapi jangan terus-terusan kayak gitu. Jadi, dan satu pesan saya, jangan pernah kita nyinyir sama siapapun, apalagi kita menyalahkan profesi orang lain. Contoh lah, kalau semuanya lagi ngantri di mana, atau pas mau naik kereta, atau pas kita lagi ngapain, mau berangkat kerja, jangan sampai gimana sih Bapak ini. Jangan menyalahkan orang lain, karena dia bekerja di situ tuh juga sesuai instruksi. Jadi kita nggak ngerti instruksinya yang diberikan ke dia itu apa ya, paling kita hanya bisa kasih masukan, ini loh harusnya kayak gini. Supaya contoh lah, harusnya tenaga kesehatan itu ketika pemerintah mengumumkan kereta kan waktu itu hanya untuk yang esensial sama kritikal, ya harusnya tenaga kesehatan ini tetap didahulukan, karena yang dipegang para tenaga kesehatan ini bukan barang, tapi dia adalah pasien. Dan tentunya harusnya kalau yang maksudnya yang esensial atau kritikal yang lain kan juga masih benda mati gitu loh Pak, bukan benda hidup. Tapi kan kalau yang nakes ini kan harus tetap didahulukan, karena dia nggak boleh capek sebelum bekerja karena mereka untuk mempersulit kita, tapi memang kondisi lagi sulit. Jadi intinya tetap bersabar, tetap terapkan prokesnya, saling mendoakan. Saya itu selalu saat ini 10 hal saya selalu berdoa untuk teman-teman semua. Siap. Saya pribadi 10 itu sekarang benar-benar saya selama pandemi lah khususnya saya nggak pernah lupa untuk saya doakan itu bukan hanya untuk saya dan keluarga saya, tapi seluruh perawat, khususnya perawat Premier. Satu lagi, jangan sampai ada teman kita capek, kita pokoknya kerja udah kayak ini udah nggak normal, tapi jangan sampai kita kehilangan satu nyawa teman kita. Kemarin, saya nggak berani nonton Pak, waktu almarhum Dokter Miswita. Saya nggak berani nonton, tapi kayak kemarin waktu Bapak minta kirim video editing, saya nggak jawab, saya langsung japri Resa, siapin, saya nggak siap, saya sedih banget. Dan terakhir saya lihat editingnya Resta sebelum saya upload YouTube, itu saya nangis, jujur saya nangis. Makanya jangan, saya cuma kebayangan juga, jangan sampai ini terjadi sama Pak. Cukuplah setelah Dokter Miswita, semoga nggak ada lagi. Ya. Semoga kita sehat. Amin. Ya memang kita nggak akan pernah diam, dan cerita ini kita juga tidak akan pernah tahu sampai kapan berakhir. Apakah ini kisah drama yang akan berkelanjutan atau drama nanti akan pada seri selesai. Tetapi satu berharap, memang semua orang juga berharap, bahkan negara kita juga berharap akan segera berakhir. Karena sesungguhnya kalau kita punya pemikiran yang wajar dan yang normal, bahwa inilah dunia nyata, inilah kisah, baru sekelumit orang yang mengatakan bahwa inilah yang saya alami. Tolong please teman-teman, terutama di luar sana, tolong dipahami
Ini pesan-pesan yang setiap kali kita berbicara, setiap kali kita sampaikan, bahkan ribuan, jutaan dari orang-orang yang merasa bahwa ini kita perang. Bukan perang sama manusia, bukan perang sama roh jahat, roh halus, tetapi perang pada virus. Dan ini perang ini tidak nyata. Dan perang ini adalah sesuatu yang mustahil kalau kita tidak satu membahu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dan bisa ketik pada sore hari ini pada Pak Nur Hadi. Baik, Pak Nur Hadi, saya terima kasih banyak karena ini sudah mau maghrib. Supaya tetap semangat, tetap punya daya juang dan daya tahan pada satu hal yang memang luar biasa, ini perjuangan kita. Hanya satu kata yang bisa saya tutup, bahwa habis nih badannya. Ya, nggak apa-apa. Saya kira perjuangan. Teman kita juga sampai 12 kilo tuh yang dirawat. Jadi ya, sebelum saya akhiri, jadi saya hanya bisa berharap dan berdoa. 2 kata, berdoa dan berusaha. Itu saja sebetulnya yang harus kita lakukan. Harus. Ya. Itu yang harus kita berdoa bagi semua orang dan bagi kita, dan berusaha bagi semua orang dan bagi kita. Baik, kawan-kawan, terima kasih banyak. Ini sudah mendengarkan dan menonton kisah nyata dari seorang petualang perawat, yaitu Ketua DPK Premier Jatinegara, yang sungguh luar biasa. Ada pesan-pesan moralnya memang dalam hal ini. Sambung lagi nanti ya Pak. Nanti kita sambung lagi karena memang ini sudah nanti biar cerita saya lebih terstruktur. Baik, oke. Hari ini masih ini ngos-ngosan. Masih ngos-ngosan. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Saya tutup. Selamat malam, selamat petang, dan tetap semangat. Kita tetap berjuang bersama-sama. Sukses. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen. Subscribe Nurse Cafe ya. Nurse Cafe. Oke.